Rasulnya jarang disebut, malah sahnya sering disebut. Nah itu kebalik sebenarnya. Harusnya Rasulullahnya yang banyak disebut seperti itu. Itu yang sering terjadi. Karena memohon perantara melalui orang mati itu tidak boleh. Kesenangan yang kita miliki kan bisa jadi keluar ain ya. Wah, jangan punya anak baru lah misalkan, lucu-lucunya, kemudian kena ain langsung sakit, bisa membunuh tanpa menyentuh. Ini ain ini bahaya. Kemudian dan juga firman Allah terkait di Quran surah An-Nas. Anas ini kita berlindung kepada Allah dari godaan jin manusia dan makhluk-makhluk yang lain yang bersembunyi, setan-setan yang bersembunyi di dalam tubuh. Enak gitu, tinggal kita baca Anas itu bisa ruqyah mandiri atau dan Al-Falaq, dan satunya lagi Al-Ikhlas. 3 itu. Kalau Al-Ikhlas itu sebenarnya untuk menguatkan tauhid. Ketika kita yakin bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan atau satu-satunya zat yang layak disembah, itu hanya Allah. Nah itu Al-Ikhlas sebenarnya mencakup seluruh yang ada di Al-Quran. Kenapa kok maknanya sepertiga? Sepertiga makna dari Al-Quran berarti kan banyak gitu. Cuman satu surat pendek bisa mempunyai pahala yang semirip ngatamke 30 juz. Sepertiganya berarti 10 juz. Kalau dibagi 3 hanya baca Al-Ikhlas 5 menit tidak ada. Itu Al-Ikhlas luar biasa. Poin yang kedua di sini adalah mohon perlindungan kepada Allah melalui sifat-sifatnya. Tadi melalui memohon perlindungan secara langsung, kemudian ini melalui sifat-sifatnya. Dengan sabda Nabi SAW yaitu a'udzu bikalimatillah bitamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Ini kalau kita selesai sholat diusahakan dibaca. Karena bisa jadi ketika panjenengan mungkin lupa baca Al-Falaq atau Anas, ini didahulukan atau dibaca setelah dzikir. Setelah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 3 kali, dimasukkan ini, diselipkan sedikit. Kemudian kalaupun jenengan masih waktunya masih ada, bisa baca ayat kursi ataupun 30 tadi. Kalau itu bisa termenuhi setiap hari, minimal setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib. 2 itu perlindungannya. Kalau jenengan duhur asar kayaknya kesusu semua. Dikir itu kayaknya subhanallahnya hanya 3 kali, alhamdulillahnya 3 kali, mungkin Allah akbarnya 3 kali, langsung hilang. Tapi subuh dan maghrib harusnya kita punya waktu lebih. Nah itu minimal dikirnya di situ. Karena kadang kita tidak tahu semua apa yang datang kepada kita itu bisa jadi ya memang semuanya karena Allah. Tapi kan ketika kita mengalami suatu musibah itu sebenarnya karena kelalaian kita juga. Jadi Allah datangkan musibah itu pasti karena dosa-dosa ataupun kelalaian kita yang banyak kita lupa di situ. Kemudian di poin yang ketiga di sini adalah memohon perlindungan kepada orang mati ataupun orang yang hidup yang tidak hadir di hadapan kita. Ini tidak mampu memberikan perlindungan. Mereka itu tidak akan pernah mampu memberikan perlindungan. Jadi ini termasuk perbuatan syirik akbar. Jadi syirik yang mengeluarkan dari Islam. Pahalanya jenengan hangus seketika ketika memohon perlindungan kepada orang mati. Hatta itu orang yang soleh, hatta itu Rasulullah. Kalau dulu pernah terjadi nggak kok? Lata Uzza itu orang-orang soleh. Tapi orang dikiranya Lata Uzza itu bukan orang soleh, padahal orang soleh. Kalau sekarang Syekh Abdul Qadir Jailani itu jenengan berlebihan di situ tidak boleh. Kok sampai dua-duanya ada syekhnya semua namanya disebut, itu sebenarnya tidak boleh. Itu mengandung mengkultuskan sebenarnya. Rasulnya jarang disebut, malah sahnya sering disebut. Nah itu kebalik sebenarnya. Harusnya Rasulullahnya yang banyak disebut seperti itu. Itu yang sering terjadi. Karena memohon perantara melalui orang mati itu tidak boleh. Beda dengan ziarah ya. Ziarah kan tidak harus memohon, mendoakan. iya, ziarah
bukan dilarang. Ziarah itu tidak harus memohon kepada orang mati, tapi mendoakan orang mati dan bisa jadi menjadi pengingat kita, oh bakal omahku ning kono. Bukan kalau orang yang banyak ziarah kok hatinya semakin keras, apa perkataannya semakin kasar atau ciputo, ngamuan, jengkelan, berarti ziarahnya gagal. Lah kok bisa? Ziarahnya jauh gitu. Lah itu dia, karena niatnya salah. Ziarah itu harusnya mendatangkan kelembutan hati. Wah, aku nyesek bakal mati koyo ngene. Piye aku nek mati kok ngomongin cik sembarangan, gampang jengkel, ngamuan. Nah, itu gapat air itu lebih lagi, itu bahaya yang di situ. Jadi mempercayai sesuatu yang bisa menghadirkan manfaat mudarat itu tidak boleh, Bu, selain Allah. Itu tidak boleh. Hatta air. Wah, air dari dukun misalkan atau orang pintar lah, jangan bawa pulang, atau dari siapa yang dari keluar dari makam misalkan, nah itu jangan percayai seperti itu musyrik. Hati-hati. Kalau air doa beda lagi. Kalau air doa itu untuk mengusir setan yang ada di dalam tubuh itu boleh, karena itu salah satu perantara atau wasilah ruqyah. Itu beda nih. Kan ini kan orangnya hidup yang mendoakan, masa yang mendoakan mati suruh baca doa kan tidak bisa. Wasilah melalui orang hidup boleh. Jenengan kok minta doakan kepada misalkan Ustadz A, Ustadz B, ataupun orang-orang soleh yang menurut jenengan ini paling soleh, didoakan boleh? Boleh. Air, maksudnya ada ini medianya air. Ya kalau medianya air tergantung niatnya. Ini kalau niatnya untuk kekayaan tidak boleh. Tapi kalau untuk kesembuhan, media untuk mengusir apa jin dan lainnya itu boleh. Ruqyah mandiri itu boleh dipakai. Tapi kalau niat-niatan yang lain, keberkahan, rumahnya bersih dari gangguan, itu tidak boleh. Ini air tidak bisa mendatangkan mudarat manfaat di rumah. Masa rumahnya diminumi? Kan ngoten nggih. Itu yang jangan sampai keliru. Tapi kalau untuk tubuh kita boleh. Nah, makanya dicek lagi niat memberikan air itu untuk apa. Kadang kita salah kaprah. Kalau air berarti tidak boleh ya. Lihat dulu fungsi airnya apa. Lihat celupnya waktu ya tidak boleh. Konar. Itu kan dicelupnya waktu jangan kemudian diminum sembuh. Kok bisa sembuh? Ya itu karena Allah. Ya karena pengen menguji kita. Kalau kita sudah percaya itu menyembuhkan, berarti kita sudah syirik.